Hari ini kita masuk dalam bahasan tentang pakaian terindah ketika memasuki masjid. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Di antara ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali engkau hendak berangkat ke masjid. Masjid itu ibarat tempat terbaik yang kita punya, yang setiap kali memasukinya mestilah juga kita mempertimbangkan menggunakan pakaian terbaik. Sebagaimana kalau kita diundang di istana presiden, istana para raja, atau dalam undangan-undangan formal, kita pakai pakaian terbaik kita dalam memenuhi undangan mereka. Maka di rumah Allah, Baitullah, yang namanya Baitullah itu kan bisa surau, bisa musola, bisa masjid, adalah Allah yang lebih pantas dapat penampilan terbaik kita. Dan ini termasuk bagian daripada ayat ini. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil pakaian terbaikmu setiap kali engkau hendak berangkat ke masjid. Ada hadis riwayat Imam Muslim, sebelum nanti kita lanjutkan kulu washrabu wa la tusrifu. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim an Abdullah bin Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah, anak pamannya Rasulullah, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, dulu pernah ada seseorang tawaf di sekitar Ka'bah, mohon maaf, dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu dia berkata, siapa yang mau meminjamiku tawaf? Siapa yang mau meminjamiku baju untuk tawaf? Dia akan memakainya untuk menutupi daripada tubuhnya yang tidak berpakaian itu. Dia berkata, pada hari ini sebagian atau seluruhnya tampak, maka yang tampak tidak aku halalkan. Lalu turun ayat Al-Quran, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai kaum muslimin, wahai anak cucu Adam, pakai pakaian terbaikmu setiap kali engkau masuk ke dalam masjid. Jadi ada asbabun nuzul. Apa sebab ayat ini turun? Ayat ini turun itu sebab waktu itu ada orang tawaf telanjang bulat, ngelilingin Ka'bah tidak berpakaian sama sekali. Lalu dikatakan, ayo ada yang mau minjemin gak? Saya mau tawaf nih. Ada yang mau minjemin gak? Saya mau tawaf nih. Dan kemudian ada yang meminjamkan, lalu kemudian turunlah ayat ini. Gak boleh nih masuk masjid kok dalam keadaan mengumbar aurat dan segala bentuk macam-macamnya. Jadi hadirin, ada etika yang emang perlu dipertimbangkan ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Walaupun itu non-muslim, hatta masuk ke dalam masjid, alangkah baiknya masjid itu menyediakan penutup aurat, baik itu hijab atau sejenisnya. Kalau kita main ke suatu wilayah, sebutlah main di sebuah wilayah A, di situ agamanya agama non-muslim. Sebelum kita memasukinya, biasanya di sana punya peraturan harus pakai selendang kotak-kotak, harus pakai sarung kotak-kotak lah atau apa yang seperempat untuk masuk ke kawasan non-muslim itu. Kenapa dalam agama Islam kita malah nggak melakukan hal yang sama seperti itu? Anda telah memasuki kawasan rumah Allah, Masjid Fatimah Garung. Wajib untuk menutup aurat. Anda memasuki kawasan rumah Allah, Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, wajib menutup aurat. Kenapa nggak kita lakukan?
Kalau mereka aja kita misalkan mau masuk ke wilayah mereka ketika untuk wisata atau untuk apa, padahal sebenarnya itu juga tidak diperkenankan dalam agama kita, itu kita disuruh pakai ada apalah, pakai penutup kepala bentuknya seperti apalah, ada sarung kotak-kotak kayak gimana lah. Kok ada orang serampangan masuk masjid nggak menutup aurat apa segala macam, serampangan masuk masjid? Iya, kan dia lagi berhijrah, lagi proses. Betul, justru kita ini membantu dia untuk semakin mempercepat hijrahnya, akselerasi hijrahnya. Gimana caranya? Dengan cara memberikan untuk dia pakaian yang masjid sudah sediakan, pakaian yang menutup aurat. Itu loh hadirin. Jadi dulu itu ada orang telanjang bulat tawaf di Ka'bah, lalu ayat ini turun. Gak boleh begitu ya. Harus nih kalau udah masuk masjid, tidak boleh sampai membuka aurat. Harus menutup aurat dengan sempurna. Masuklah ke rumah Allah. Karena ini rumahnya siapa? Rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Tapi makna perkataan para muhaddisin yang berikutnya, kalau nomor satunya kan sebab karena dulu telanjang lalu disuruh menutup aurat, itu yang nomor satunya. Nomor duanya, khuzu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian terbaik kalian setiap kalian mau masuk ke dalam masjid. Makna yang kedua menurut para ulama muhaddisin, pakailah pakaian terbaik yang tadi sesuai lafadz hadisnya. Kalau yang pertama menutup aurat, yang kedua pakai pakaian terbaik. Gimana pakaian terbaik? Pakaian yang menutup aurat, pakaian yang suci, sebagaimana Allah berfirman Quran surah Al-Mudaththir ayat yang pertamanya, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah. Pakaian itu ya jemaah yang dirahmati Allah ya harus suci hadirin. Mungkin kita ngelihat secara luarnya suci, tapi kalau udah dipakai berkali-kali itu punya potensi nggak suci. Mungkin kita suka satu warna hitam, itu alangkah baiknya kita membeli sarung warna hitam lebih dari satu, supaya nggak terus-terusan itu yang dipakai, dalam arti sarung warna hitam yang itu, karena kita punya stok warna hitam yang sama, dengan merek yang sama, model yang sama, dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ini termasuk nih bagian daripada ketika kita masuk ke masjid, masuk dengan pakaian terbaik, yang suci, yang rapi, yang wangi, yang kita tahu pakaian itu adalah pakaian yang tidak dipakai kecuali terjaga kesuciannya. Memang harus suci. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu ada dalam sebuah kitab, judul kitabnya Muntaqa Al-Adab Asyariyah wal Minah Al-Mar'iyah. Nabi kalau buang hajat, Nabi dalam keadaan apa? Jongkok. Lalu kemudian Nabi membuang hajat beliau dalam keadaan jongkok. Kalau dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi dalam keadaan jongkok? Satu, agar supaya najis itu yang berupa buang air kecil tidak terpercik tinggi sehingga berpotensi mengenai betis. Yang kalau ada celana atau kain, atau Nabi kan sukanya pakai gamis, itu berpotensi nempel di gamisnya. Sedangkan kalau jongkok lebih tidak berpotensi untuk memercikkan. Terpercik berpotensi ya sama aja tergantung posisi, tapi ketika jongkok itu lebih mudah untuk tidak memantul tinggi buang hajat seseorang. Makanya Nabi buang air kecil jongkok. Dan itu termasuk adab dalam kitab Muntaqa Al-Adab Asyariyah yang dulu pernah dikhatamkan oleh kita bersama-sama, bahwa adabnya, sunnahnya Nabi SAW buang hajat itu jongkok. Air kecil, air besar, jongkok. Ada uzur syar'i, pengecualian kalau udah tua, udah senja, dia bolehlah sambil duduk, ada kloset duduknya atau bagaimana, itu pengecualian. Tapi kalau masih sehat, masih bisa jongkok. Supaya apa sih? Nggak terpercik daripada air yang najis tersebut ke sarung, ke celana, ke gamis. Dan setelah itu bersuci.
Bahkan kita fikih bab pertamanya adalah bab tentang toharoh, bersuci. Bab tentang toharoh. Saking pentingnya bab toharoh itu diletakkan di nomor yang pertama, supaya nggak asal-asalan datang kok dalam keadaan sarungnya ini membawa kotoran. Punya potensi nggak kalau sarung kita tercemari najis? Ini sejadah berpotensi tercemari najis juga nggak kalau sarung kita terkena najis? Berpotensi, karena kita duduk di antara dua sujud, ya nggak? Terus ketika duduk di antara dua sujud, sarung kita kena daripada sejadahnya, diinjak sama orang, dibawa ke tempat yang lain, diinjak sama orang, bawa lagi tempat yang lain, bawa lagi. Berpotensi tanpa sadar ternyata sejadah kita semuanya tercemar najis. Terus sholatnya gimana? Ya nggak sah. Nah, ini juga pentingnya menjaga dalam skala berkala sejadah masjid supaya tetap bersih. Syukur-syukur ada stok. Misalkan alhamdulillah kita punya stok 2, satu warna hijau, satu warna merah. Alangkah baiknya secara berkala per 1 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, syukur 1 bulan itu terus kemudian dibersihkan, ganti yang merah. Ini dijemur sampai kering biar nggak baunya apek karena basah dan segala macam. Nanti ini dibersihkan, merah dibersihkan, ganti yang ini yang hijau. Bulan berikutnya hijau dibersihkan, ganti sejadah yang merah. Terus aja begitu hadirin. Ini menjaga apa? Kualitas dalam ibadah kita terkait equipment yang kita pakai. Sejadah pastikan yang wangi, yang bersih, yang bebas dari najis. Pakaian pastikan yang bersih, yang wangi, yang bebas dari najis dan suci. Sarung demikian. Kita kalau misalkan masuk kamar mandi, jangan lupa alangkah baiknya sarung diangkat. Atau bahkan lebih baik lagi kalau memang benar ditanggalkan. Jangan sampai sarung kita terkena daripada bagian-bagian najis. Karena aspek kekhusyuan sholat 5. Khusyuknya sholat itu diraih 5 aspeknya. Yang pertama, makna yang difahami dengan baik. Sebagaimana banyak perkataan para ulama terkait hal ini, hendaknya setiap kalian membaca daripada ayat-ayat yang kalian baca, pahami juga maknanya. Dan tiap kali daripada gerakan-gerakan sholat, pahami maknanya. Yang kedua, hendaknya mereka sholat sebagaimana yang Nabi katakan, sallu salatal muwaddi'au muwaddi'. Sholatlah kalian seperti seolah ini sholat kalian yang terakhir. Jadi supaya khusyuk, nomor 2 itu sholat kita harus dimaknai seperti seolah sholat kita yang terakhir. Terus yang ketiga, hendaknya kita mempersiapkan equipment terbaik. Apa? Sejadah, sarung, pakaian terbaik, nyaman. Jangan sampai nanti salah kostum. Warna aja itu nanti berpengaruh tergantung di mana kita bertempat tinggal. Kemarin waktu kami ke Jambi, ada salah satu masjid di Jambi. Ketika kami sholat subuh di sana, itu semuanya putih-putih. Kami yang waktu itu pakai batik, jadi serasa seolah salah kostum. Karena di sana pakaiannya subuh-subuh putih-putih semuanya, di masjid salah satu di provinsi Jambi. Putih-putih semuanya. Begitu masuk, wah, kok batikan sendiri ini, yang lain putih-putih semuanya. Nah, itu juga termasuk tuh, sesuaikan di mana tempat kita tinggal. Karena dalam ilmu usul fiqh itu ada namanya adat, hukum daripada adat. Selama tidak menyelisihi syariat, lazimi saja hukum itu. Contoh yang tadi itu, waktu kami sholat ternyata pakaiannya putih-putih semua. Alangkah baiknya kalau emang semuanya putih-putih, ya kita datang juga mengenakan baju putih. Adat muhakkamat, ya adat ya berlaku hukum di atasnya itu, selama tidak menyelisihi syariat. Kalau adat menyelisihi syariat nggak berlaku. Adat menyelisihi syariat nggak berlaku. Contoh adat menyelisihi syariat apa? Misalkan adanya mandi laki dan perempuan di sebuah sungai, mandi bareng dan segala macam. Ini kan
disebut adat tapi dia diperhatikan menyelisih syariat, maka ini nggak berlaku ya. Yang disebut adat yang berlaku adalah adat yang tidak menyelisih syariat. Jadi ini nomor yang kedua. Nomor yang ketiga terkait tentang pakaian, pakai pakaian terbaik ketika mau masuk masjid, equipmentnya diperhatikan dan seterusnya. Yang keempat, memilih tempat sholat yang nyaman. Masjid mana yang menurut kita nyaman dalam hati setiap orang itu kan sereknya beda-beda. Ada yang sereknya, saya serek ke Masjid Fatimah Garung. Atau ada yang, saya sereknya ke masjid yang lain. Gak apa-apa. Setiap orang itu kan punya kecenderungan masing-masing. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap wajah itu punya kecenderungan menatap. Ke arah mana mereka hendak menatap. Beda-beda pasti kecenderungannya. Mas mohon izin. Beda-beda pasti kecenderungannya. Ada yang cenderungnya saya mau ke Masjid Fatimah Garung atau saya mau ke masjid yang lain. Gak apa-apa, santai aja. Setiap orang punya kecenderungan yang beda-beda. Maka poin yang keempat, penunjang kekhusyuan, cari tempat yang menurut kita nyaman di sana. Ada yang nyamannya di masjid yang kecil, silahkan. Ada nyamannya di masjid besar, silahkan. Ada nyamannya berkumpul dengan yang A, silahkan. Dengan mazhab B, silahkan. Silahkan aja. Rumah Allah itu harus jadi tempat yang ternyaman, betul. Kita kan udah berupaya totalitas menyamankan jamaah yang hadir. Tapi kan opsional pilihan itu nanti ada di genggaman para jamaah. Jamaah mau datang, alhamdulillah, beliau punya pilihan masjid yang lain juga nggak jadi masalah. Jangan terus kemudian kita malah memperdebatkan perihal hal itu jikalau mereka ternyata bukan menjadikan kita sebagai sebuah pilihan. Biasa aja, jadi belajar untuk dewasa. Kadang sekali lagi gampangnya baper itu kan sebab syaitan membisikkan dalam telinga manusia. Untuk dikit-dikit ini ambil bawa perasaan, terus munculnya apa? Zon, prasangka. Kenapa sih? Nah, kalau prasangka itu memunculkan malah sangka buruk, jangan bawa penyakit aja. Tapi kalau sangka baik, nggak apa-apa. Oh baik, sekarang beliau ngajinya udah lebih tinggi, maka udah nggak sama kita, nggak ada masalah. Santai aja jadi. Itu poin yang keempat, perihal tentang cari tempat sholat yang nyaman. 4.2 termasuk diantaranya cari tempat sholat yang nyaman adalah imam. Ternyata beda ya hadirin powernya imam. Ketika imam itu orang yang bacaannya fasih, itu powernya beda kita sholat berada di belakangnya. Ketika kemarin salah satu imam yang cukup masyhur datang dan beliau mengimami dan kita merasakan sholat di belakang beliau, atau Ustadz Riza Alvin deh misalkan, ketika Ustadz Riza Alvin datang ke Masjid Fatimah Garung, kita diimami beliau, itu kan luar biasa banget kan hadirin. Luar biasa banget, bacaan beliau indah, syahdu, bagus, tangisannya itu bukan main, membuat kita juga hati ini benar-benar khusyuk banget. Itu kan beda rasanya kan. Nah, itu juga termasuk faktor memilih masjid. Ketika kita bisa mendatangkan imam-imam terbaik untuk mengimami sholat, harus datangkan. Memang limited edition harus diakui, ya rahmukallah. Memang harus diakui jamaah, imam-imam yang powerful, imam-imam yang top, qualified, kredibel, hafiz Quran, wah itu ya limited edition. Jarang-jarang emang imam-imam yang seperti itu hadirin. Kalaupun kita bisa mendapatkannya, ya pasti penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Itu juga termasuk bagian dari keindahan. Kalau misalkan kita bisa datangkan imam-imam terbaik, ya kalau belum bisa dalam harian minimal Ramadan. Kalau nggak bisa 30 hari bulan Ramadan, minimal 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Datangkan aja imam terbaik. Di Masjid Lamongan, ada masjid di Lamongan memang sengaja membudgetkan, ya ini sekali lagi ya hadirin, semua ya nggak terlepas juga ya hadirin. Salah satu daya upaya datangnya kenyamanan itu lewat daripada stok saldo yang dimiliki masjid tersebut. Jadi di Lamongan ada masjid, begitu masuk Ramadan, beliau mencari, membidik, melihat
imam-imam dengan kualitas suara terbaik, kefasihan bacaan tajwid terbaik, hafalan Quran terbaik, itu didatangkan. Dan dia dikasih kafalah profesional untuk hal itu. Jadi begitu 30 hari, semua poster besar baliho udah lengkap nih. Imam Tarawih, 1 Ramadan, Fulan, 2 Ramadan, Ustadz Fulan, 10 terakhir, ini. Wah, itu bacaannya bukan main-main aja. Wah, itu bagus banget. Insya Allah pelan-pelan, kalau Allah mengizinkan, perlahan, carilah nanti Ramadan, pelan-pelan. Yuk, kita berburu imam masjid. Orang itu kalau berburu dunia kadang sungguh-sungguh banget kan. Ada orang misalkan berburu motor second. Apa yang dicek? Semuanya dicek tuh. Berburu motor second tuh semuanya dicek. Stang-stangnya getar atau enggak, sen kanan, sen kirinya hidup atau enggak, ini speedometer masih jalan apa enggak, ini footstepnya masih lancar atau enggak, ini standar kaki motornya ini masih nyangkut-nyangkut atau automatically langsung balik, spontan langsung balik apa masih nyangkut, ini dilihat mesin-mesinnya masih oke atau udah enggak. Pokoknya dites, test drive apa segala macam. Itu untuk dunia loh hadirin. Untuk dunia, nyari motor second sebegitunya. Kita mau nyari nih motor Honda Beat, dicari motor Honda Beat. Ini kurang nih, mesinnya udah terlalu ramah, ini motornya terlalu capek. Cari yang kilometernya rendah lagi, cari kilometer rendah lagi. Wah, ini enggak deh, ini soalnya begini. Cari lagi, cari sampai 1, 2, 3, 4 terus. Bahkan kita harus nemukan yang terbaik baru kita bayar. Ini untuk apa? Dapat dunia, motor second. Untuk akhirat kenapa kita nggak berburu? Ini imam yang berpotensi, oke, bisa jadi imam. Ini imam baik, oke, bisa jadi imam. Ini hafalannya oke, ini bacaannya oke. Kenapa kita nggak berburu? Harusnya kita berburu. Salah satu medan buruan kita untuk datangkan imam-imam terbaik supaya nyaman khusyuk, caranya gimana? Seperti yang tempo dulu pernah juga dilakukan bersama-sama, mencari imam masjid untuk Ramadan. Muncul pendaftar, diantaranya dulu ada yang mendaftar Ustadz Dama. Dulu ada yang mendaftar, yang di sini yang anaknya itu siapa? Ami, Ustadz Ami ikut daftar, Ustadz Dama ikut daftar. Akhirnya kan datang jemaah. Yang lain, ada yang daftar juga, lebih daripada 12 orang. Waktu itu 14 orang daftar. Alhamdulillah dari 14 orang dua jadi imam. Itu termasuk tuh. Sama hadirin, kita mau mencari, insya Allah pertemukan. Tapi kalau kita nggak mau nyari, ya nggak dipertemukan. Jadi itu juga salah satu ya hadirin, aspek gimana caranya mendatangkan. Cari aja, upload, posting, supaya nanti juga banyak referensi yang masuk. Habis itu fit and proper test. Dari 14 lulus 2, ya sudah datang. Tapi yang agak-agak lulus berikutnya, jelang-jelang lulus ada 3, ya udah berarti 5. Ya udah, berarti yang 2 ini lulus, yang 3 ini perlu murojaah atau perlu dari pembagusan tahsin, tajwid dan seterusnya. Itu juga bisa jadi medan ketika nanti Ramadan kita hendak mendatangkan imam-imam terbaik. Terus yang kelima, pastikan barang bawaan kita aman. Karena amannya suatu tempat ketika kita menunaikan sholat itu penunjang khusyuknya kita untuk sholat. Jadi pastikan aman. Aman nggak tempatnya? Aman. Sendal saya di luar? Aman. Kendaraan saya di luar? Aman. Di sini ternyata terkenal amannya. Apalagi ditunjang Masjid Fatimah Garung ada CCTV di beberapa sudut-sudut terbaik. Sudut sana, sudut sana, sudut sana. Itu juga termasuk penunjang. Kapan waktu ada yang jahil seperti tempo hari ini dicongkel apa segala macam, itu ketahuan tuh dari CCTV. Nah, ini pelajaran juga nih buat teman-teman di rumah, di YouTube, di Instagram, muslimin, muslimat yang dicintai, dirahmati oleh Allah.
Sebisa mungkin kalau jamaah sekarang sedang menjadi takmir, masjid belum ada CCTV-nya, ini kualitas standar masjid. Kalau bisa langsung pasang CCTV tanpa harus menunggu kejadian yang tidak diinginkan. Jangan sampai nunggu kejadian jebol dulu, dicongkel dulu, baru masang. Gak usah nunggu. Kalau bisa langsung aja adakan pemasangan. Nggak apa-apa, di sini mah aman. Iya, insya Allah mah aman. Apalagi faham sunnah semua, misalkan ini faham hadis semua, ini paham Quran semua, ini paham usul fiqh semua, ini faham usul tafsir semua, ulumul hadis. Ya udah, faham sekaligus. Kan kalau mukmin faham kan berarti dia harus sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai mukmin itu jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu ada masjid dicongkel dulu baru pasang CCTV. Ya udah, kita kan belajar dari mereka. Jangan sampai tercongkel dulu, jangan sampai kotak infak hilang dulu baru pasang CCTV. Kalau bisa pasang CCTV sebelum semua itu terjadi. Jadi apa-apa nanti ke data, ini siapa aja yang masuk nih? Oh iya, ternyata yang masuk ini. Terus siapa nih yang ngambil? Oh ya ini. Di zoom deh, set, mukanya ke capture, print gede-gede, dicari orang ini 2 kali 24 jam. Kalau tidak, kami akan bungkus. Kemana? Ke Polres atau kemana gitu. Ini termasuk keamanan, itu bagian dari kenyamanan. Jadi 5 syarat khusyuk. Yang pertama, pahami makna bacaan sholat. Yang kedua, pakai pakaian kita yang terbaik. Yang ketiga, sholatlah seperti sholat yang terakhir. Yang keempat, cari masjid yang nyaman, terkait juga dengan imam, kenyamanan jamaah, lingkungan jamaah, dan seterusnya. Yang keenam, yang kelima, aman barang bawaan kita, itu penunjang nyamannya sholat kita juga dalam masjid tersebut. Nanti saat 5 ini dijalankan dengan baik, kenyamanan itu dan kekhusyuan itu akan hadir dengan pertolongan Allah. Sekali lagi, kenyamanan kekhusyuan dalam sholat itu mudah hadir dengan pertolongan Allah, karena lewat 5 aspek tadi. Paham sholat seperti sholat terakhir, pakai pakaian terbaik supaya kita juga nyaman, pede dengan pakaian kita. Terus yang berikutnya adalah tentang nyamannya tempat sholat, imam, dan segala macamnya. Yang kelima, aman. Itu akan menunjang aspek kita untuk baik dalam menunaikan sholat. Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik kalian setiap kali kalian masuk ke dalam masjid. Ini pakaian terbaik tadi sudah dibahas, yang suci, yang rapi, yang bersih, yang common. Kalau putih semua, putih semua. Kalau memang pakaiannya pakaian yang umum, bebas, adat istiadat di Garut nggak apa-apa, pakai batik, pakai apa, ya silahkan pakai batik, pakai apa, nggak ada masalah. Lanjut hadirin. Jadi itu ya sebab turun, sebab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. Ayat Al-A'raf 31 berikutnya, ini tinggal beberapa lembar lagi ya jemaah nih. 1, 2, udah habis. Ini tinggal 2 lagi. Khatam, Masya Allah. Jilid 5-nya nggak ada hadirin, cuma sampai jilid 4. Nih hadirin semuanya, muslimin, muslimat semuanya, ini udah termasuk jadi ulama, menghatamkan Sahih Muslim, udah bisa mengajarkan Sahih Muslim lagi nih sama yang lain insya Allah. Ya minimal khatam lah jemaah. Khatam apa khataman ini? Khatam atau khataman? Khatam insya Allah. Kalau khataman itu kan datang atau khataman gitu, itu kan namanya khataman. Tapi kalau khatam itu kan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab terakhir lah, itu namanya khatam. Tapi kalau wah ini lagi nonton nih, wah saya pas lagi nonton, pas qadarullah amma syafa lagi khataman Sahih Muslim, ya udah
Alhamdulillah nggak ada masalah. Setidaknya Anda udah ikut khataman ibaratnya begitu. Ayat yang dilanjut tadi hadirin, ayat ke-31-nya, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai Bani Adam, kalau mau masuk masjid pakai pakaian terbaik. Wakulu, makanlah. Washrobu, minumlah. Wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Ini anjuran Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-31. Kulu washrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ini ditafsirkan oleh Al-Imam Baghawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Tabari, tafsir Al-Quranul Azimnya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Makan maknanya ya suruh makan. Makan tuh identik dengan bahagia atau sedih? Bahagia. Kalau orang bahagia, yuk Bu, saya traktir makan, itu bahagia tuh. Ayo Mas, saya traktir makan, itu bahagia tuh. Jadi kebahagiaan itu harus melekat pada setiap jiwa orang yang beriman. Jadi emang harusnya tuh kita terus bahagia hidupnya. Juga lagi senep pun ya bahagia. Kalau kata Mas Hadi, lagi kopi sekalipun kokean pikir ya harus tetap full senyum. Iya, kulu washrobu, ya berbahagialah dengan makan. Washrobu, berbahagialah dengan minum. Wala tusrifu, yang penting jangan berlebihan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, tulis ya di kolom komentar, hiduplah penuh kebahagiaan. Hiduplah dengan penuh kebahagiaan. Boleh ditulis di kolom komentar, hiduplah penuh dengan kebahagiaan. Sebenarnya maknanya ini kan semakna dengan ayat Allah yang bunyinya kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, karena dengan bifadlillah, rahmat Allah, wa birahmatihi, karena dengan fadl dari Allah, karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya hidup kamu itu selalu bahagia. Coba dipinjam dulu Mas sebentar. Ini surah apa nih? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Harusnya hidup kita tuh ya bahagia. Ayat hidup berbahagia. Waduh, nggak ada ini. Astagfirullah, bentar, di tethering dulu. Apa Mas? Nah, Quran surah Yunus ayat 58. Yuk kita buka Quran surah Yunus ayat 58. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar yang belakangan datang tahu. Quran surah Yunus ayat 58. Surah yang ke-10 ayat 58. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Nah, benar. Jazakumullah khairan Mas Junaid. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, karena karunianya Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, sudah semestinya hendaklah kamu itu hidupnya selalu berbahagia ya, falyafrahlah, hidupnya gembira gitu loh.
Farhan. Farhan itu tuh nama yang sering disematkan kepada nama orang, tapi sebenarnya orang tuanya itu punya maksud, nih anakku tak beri nama Farhan supaya hidupnya selalu gembira. Yafrahu, ya mbok, yang seneng gitu loh hidup tuh, yang bahagia gitu loh hidup tuh. Jangan mumet aja. Kadang kita kadang juga kita kopi. Oke jemaah, kokean pikir. Apa sih yang membuat kita kadang mumet? Kadang kan ekspektasi yang berlebihan toh. Prasangka-prasangka kita. Wah nanti kalau begini gimana? Wah nanti kalau begitu gimana? Lawong ketemu sama orangnya aja belum udah sangka yang enggak. Lawong itu terjadi aja belum, tapi kok udah mikirin yang enggak. Itu kan yang membuat kita mentalnya tahu-tahu drop, mentalnya tahu-tahu ngedon, terus kemudian lemes. Mau makan, kalau orang Jawa bilangnya rakolu, makan gak nyaman. Itu kan gara-gara ini toh, gara-gara ekspektasinya itu terlalu berlebih-lebihan terkait tentang satu persoalan kan. Padahal setelah kita hadapi ya biasa aja. Ternyata setelah kita jumpai ya udah alhamdulillah begini ternyata. Ya tapi itu proses sih, sekali lagi hadirin. Proses menuju jadi hamba yang bahagia. Makanya ayat ini Yunus ayat 58 dipegang. Hidup orang beriman itu harus selalu bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Ya ini maknanya yang tadi juga. Makna Al-Quran surah ke 7 Al-A'raf ayat ke-31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan ya yang gembira lah, yang seneng lah, makan. Wakulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Sepiring kenyang ya sepiring aja jemaah. Sepiring kenyang ya sepiring aja, nggak usah minta yang lebih. Nanti kadang kelebihan malah membuat kita binasa. Kalau emang kita porsinya 5 piring gimana? Ya 5 piring nggak apa-apa, sesuai porsinya ya. Karena ada kalimat ulama itu begini, fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Ya kalian ambillah porsinya masing-masing. Porsi saya 1 piring kenyang, porsi Mas Hadi 5 piring minimal baru kenyang misalkan. Iya Mas Hadi 5 piring ya nggak apa-apa. Apakah itu termasuk berlebih-lebihan? Kan tergantung pihak. Karena ada makanya kalimat ulama fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Letakkan sesuatu sesuai haknya masing-masing. Oh mohon maaf, itu dikuatkan dalam hadis Muslim dan kita belajar kemarin. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Ya porsinya lah. Porsinya saya sama porsinya Mas Hadi beda. Saya porsinya sepiring kenyang, Mas Hadi minimal 5 piring. Ya silakan 5 piring. Itu nggak termasuk berlebih-lebihan ya jemaah, karena porsinya tiap orang beda-beda, kapasitas perutnya beda-beda. Ada yang mukbang itu di YouTube, mukbang misalkan, itu kan mukbang itu apa sih ya, kayak makan besar gitu loh jemaah. Itu ada 1 orang sampai bisa makan jemaah 8-7 porsi dan dia nggak kenyang, dia biasa aja gitu. Ya boleh jadi itu kapasitasnya gitu. Kapasitas perut ya makan 7-8 porsi, dan itu kan nyata kan. Ada yang makan wah satu sini semeja besar ini seafood semua dilahap semuanya. Ya silahkan aja lah, tapi ya catat baik-baik, kan ada kalimat juga wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya kalau dirasa menurut kita ini udah sangat berlebihan ya jangan. Tapi kalau dirasa saya menghabiskan memang porsinya segini ya monggo silahkan. Kembalikan saja kepada bagaimananya kita. Begitu hadirin. Itu terkait tentang ayat wakulu washrobu wala tusrifu. Ya hidup tuh ya harus bahagia. Dicerminkan dalam ayat ini. Makan, sesekali ya traktir makan orang.
terus minum, ya sesekali kita belikan minuman. Gampang toh, kalau sekarang mau dapat pahala orang gimana caranya? Belikan minum. Loh, berapa uangnya untuk belikan minum? Murah. Mas, sekerdus berapa mas? 16.000 dapat sekerdus, isinya berapa? 48. Cukup dengan uang 16.000 kita bisa 16.000 kita bisa memberi minum 48 orang. Murah. Nanti minumnya jadi energinya dipakai untuk amal sholih. Wah, ya itu the best jemaah. Makanya Nabi pernah bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqiyya wa la tusahib illa mu'minan. Jangan ada yang memakan makananmu kecuali yang bertakwa, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jadi ya benar kalau Rasulullah bersabda, makan itu kalau bisa prioritaskan orang yang bertakwa. Kalau bergaul cari teman yang beriman. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita.